Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di rumah? Nah adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan untuk adik-adik kelas Ruth dan kelas Daniel. Siapa di sini yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Iya, kakak yakin kita semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Semuanya bangkit berdiri, ikuti gaya di videonya ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari adik-adik kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami tadi hingga pada hari ini. Saat ini kami sampai pada pembacaan firman Tuhan. Tuhan, berkati Kak Faninya yang akan membawakan firman-Mu. Berkati apa yang dibawakan oleh Kak Faninya, kiranya dibawakan dengan baik dan benar, dengan sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Kami juga berdoa Tuhan untuk diri kami sendiri. Berkati Tuhan, tenangkan diri kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa terfokus dengan cerita firman Tuhan pada hari ini, dan kami juga bisa melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, meskipun kami masih kecil, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, sehingga kami bisa membawa terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang nabi namanya Elisa. Namanya siapa adik-adik? Coba diulang di rumah. Iya, namanya Elisa adik-adik. Elisa ini adalah nabi pengganti Elia. Dia adalah seseorang yang deket banget sama Tuhan. Dia rajin berdoa, dia senang menolong orang. Itulah Nabi Elisa. Suatu hari, Nabi Elisa tiba di kota Yeriko. Nah, saat Nabi Elisa tiba, penduduk Yeriko menghampiri Nabi Elisa adik-adik. Dan mereka bercerita bahwa sekalipun kota mereka lokasinya bagus, strategis, tapi mereka tidak punya air yang baik dan tanahnya tandus. Air buat apa sih adik-adik? Air itu banyak sekali ya manfaatnya. Bisa buat minum, bisa buat mandi. Nah, di sana airnya nggak baik adik-adik. Bukan air bersih, bukan air baik yang bisa dikonsumsi. Bahkan orang-orang jadi sakit. Dan juga tanahnya tandus. Tanahnya tidak bisa menghasilkan tanaman yang baik untuk jadi bahan makanan mereka. Nah, setelah mendengar keluhan
penduduk Yeriko, Nabi Elisa merasa kasihan adik-adik. Nabi Elisa mau menolong mereka. Maka ia pun meminta diambilkan sebuah piring besar atau mangkok besar yang ditaruh garam di atasnya. Seperti gambar itu, ada banyak garam di dalam piring atau mangkok itu. Lalu kemudian ia pergi ke mata air dan melemparkan garam itu serta menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan bunyinya seperti ini adik-adik, bahwa telah kusehatkan air ini. Maka sejak saat itu air di Yeriko menjadi air yang sehat dan baik, dan juga tanahnya pada akhirnya juga menjadi baik. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan Elisa adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan nats tentang Nabi Elisa. Kira-kira apa sih yang mau kita pelajari hari ini adik-adik? Nah yang pertama, coba tadi kakak tanya, ketika Nabi Elisa mendengarkan keluh kesah dari penduduk Yeriko, apa sih yang dia lakukan? Dia peduli dan mau menolong penduduk Yeriko. Nah, jadi yang pertama kita mau belajar untuk selalu peduli dan mau menolong orang lain. Coba diingat-ingat dulu, kapan sih terakhir kali adik-adik menolong orang lain? Apakah membantu mama, atau membantu adiknya belajar, atau memberikan makanan kepada teman yang gak punya? Kapan sih terakhir kali? Nah, kita mau semakin semangat untuk menjadi penolong buat orang lain, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adik-adik, coba kakak mau tanya dulu, menurut adik-adik siapa sih yang berhasil memperbaiki keadaan buruk di Yeriko? Apakah Elisa atau Tuhan melalui Nabi Elisa? Nah, yang benar jawabannya adalah Tuhan melalui Nabi Elisa. Jadi yang kedua kita mau belajar untuk selalu berdoa sama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Itu adik-adik sama seperti Tuhan menolong penduduk Yeriko melalui Nabi Elisa, Tuhan juga pasti akan menolong kita. Jadi kita harus selalu percaya dan rajin berdoa ya adik-adik. Nah, yang terakhir adik-adik, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik bahwa yang adik-adik lakukan itu ada dampaknya loh. Ada yang orang lain dan adik-adik rasakan loh. Maksudnya kak, contohnya nih di gambar pertama, ketika adik-adik nolong mama, apa sih yang terjadi? Coba lihat gambarnya. Mama tersenyum, mama senang, mama bahagia dan masakannya bisa selesai dengan cepat. Selain itu, adik-adik tentunya juga memiliki perasaan senang karena melihat mama senang dan adik-adik mau membantu mama. Lalu gambar yang kedua, nih ada seseorang ngasih makanan ke temannya yang gak punya makanan. Coba lihat ekspresi keduanya. Sama-sama senang ya adik-adik. Jadi yang menolong maupun yang ditolong sama-sama senang. Yang ketiga nih ada kakak bantuin adiknya belajar. Ini juga adiknya senang dibantuin kakaknya belajar. Dan percayalah kakaknya pun di hatinya ada perasaan senang karena dia bisa menjadi orang yang berguna dan juga bisa membantu adiknya. Yang terakhir ini ada contoh teman membantu teman yang jatuh. Lagi-lagi kesemua contoh ini menunjukkan adik-adik baik yang ditolong maupun yang menolong merasakan sukacita dan juga merasakan berkat Tuhan. Jadi jangan ragu untuk menolong orang lain ya. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik.
Kiranya kita bisa selalu menolong orang lain dan juga kita mau selalu percaya bahwa Tuhan mau dan sanggup menolong kita. Kita mau tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Sekarang kami mau melakukan firman-Mu, Tuhan Yesus, yang memampukan kami untuk mau menolong orang lain dan juga selalu percaya Tuhan akan menolong kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.